Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Ilmi Bahtiar dari Divisi Project. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan tentang konsep value engineering ya. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang tahapan rencana kerja dari value engineering. Nah, apa sih tahapan dari rencana kerja value engineering itu sendiri? Mari kita bahas. Ciri spesifik konsep value engineering adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari awal analisis sampai mendapatkan hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistematika tersebut terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan. Tahap-tahap tersebut dikenal sebagai rencana kerja rekayasa nilai. Nah, di Indonesia sendiri, konsep value engineering tercantum dalam lampiran B Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum nomor 222 garing KPTS garing CK garing 1991 tanggal 7 Juni 1991 mengenai pedoman spesifikasi teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara tahun anggaran 9192. Nah, tahapannya yaitu meliputi satu, ada tahapan orientasi, yang kedua tahap informasi, yang ketiga tahap kreatif, dan yang terakhir yaitu tentang tahap analisis. Nah, pada rencana kerja value engineering di atas memiliki adanya kesamaan pola pikir dengan metode klasik. Nah, kesamaan tersebut yaitu tentang dari metode ilmiah klasik ya, ada permasalahan, data, data, hipotesis, pengujian, dan kesimpulan. Nah, dari data itu harus bersumber dari informasi. Untuk hipotesis biasanya harus ada sisi kreativitasnya. Nah, dan perlu analisis juga pastinya. Nah, setelah ada hipotesis biasanya ada tahap pengujian. Nah, dari tahap pengujian ini biasanya akan ada tahap pengembangan. Nah, baru muncullah kesimpulan atau sebuah usulan atau bisa jadi sebuah solusi. Nah, pada pola pikir ilmiah, tahap pertama adalah timbulnya suatu permasalahan akibat suatu hal yang masih belum diketahui. Untuk mempelajari masalah tersebut harus berusaha mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan tahap informasi dan dari rencana kerja value engineering, di mana harus berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin data-data mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proyek yang ditangani sehubungan dengan optimasi pembiayaan yang menjadi permasalahan proyek. Kelebihan dari rencana kerja value engineering adalah adanya tahap kreatif, di mana pada tahap ini setiap tim value engineering dituntut untuk bisa memberikan alternatif pemecahan masalah atau sumbang saran atau namanya brainstorming biasanya. Nah, kreativitas dan pengalaman setiap anggota tim akan menentukan berhasil atau tidaknya perencanaan value engineering seperti spesifikasi yang diharapkan. Selanjutnya, jika dalam metode ilmiah klasik harus mengembangkan sejumlah hipotesis atau dugaan sesuai dengan data dan penyelidikan yang dilakukan, maka dalam value engineering untuk menguji beberapa alternatif yang diajukan dilakukan serangkaian analisis baik secara teknis maupun non-teknis sesuai dengan item atau sistem yang sedang ditinjau. Dari berbagai analisis tersebut, akhirnya dapat diperoleh sebuah alternatif yang dianggap terbaik dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Kemudian disiapkan untuk pengembangan lebih lanjut dengan pertimbangan pelaksanaan secara teknis dan ekonomis. Hal ini merupakan uji coba sekaligus kesimpulan akhir jika bekerja dengan metode ilmiah klasik. Berbeda dengan value engineering pada tahap terakhir dari rencana kerja value engineering yang tidak terdapat dalam metode ilmu pengetahuan, ada usulan di mana penyajian hasil analisis maupun studi yang telah dilakukan kepada pemilik proyek mendapatkan persetujuan untuk penerapannya pada proyek yang bersangkutan. Nah, mungkin untuk kesimpulan yang bisa saya kasih tahu yaitu perbedaan dari metode value engineering dan metode ilmiah klasik yaitu terletak pada tahapannya. Mungkin untuk tahapan pertama tentang permasalahan dan informasi itu masih sama. Pada metode ilmiah klasik diperlukan data, hipotesis hingga pengujian, maka pada metode ilmiah klasik baru didapat kesimpulan setelah melewati hipotesis atau dugaan dan sebuah pengujian. Berbeda dengan metode value engineering, informasi yang dikumpulkan adalah sebanyak-banyaknya, maka dari informasi itu dikembangkan sebuah kreativitas dan analisis dari item permasalahan tersebut. Lalu dari analisis dan kreatif tersebut muncullah suatu pengembangan dari
problem yang sedang dihadapi. Nah, dari pengembangan tersebut muncullah sebagai usulan atau solusi yang harus diterapkan nanti di value engineering tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.